Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya mahasiswa Universitas Bali Bandung, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem antrian ganda, yang dimana kita akan menghitung melalui dua cara. Yang pertama secara manual, dan yang kedua secara simulasi atau secara sistem programannya. Yang pertama kita hitung dulu secara manual. Di sini kita sudah bisa lihat untuk cara perhitungannya, yang dimana waktu kedatangan atau TA-nya itu 0,67. Kenapa segini? Karena dikarenakan kedatangan yang begitu berdekatan sehingga membuat waktu kedatangannya acak, sehingga mengharuskan menggunakan nilai rata-rata. Dan untuk waktu antar pelayanannya juga, dikarenakan memiliki dua server atau dua POM, karena studi kasus ini mengenai antrian di SPBU, POM 1 kita alokasikan sebagai waktu 3 menit dan POM 2 2 menit. Sehingga memerlukan juga perhitungan yang diambil dari nilai rata-rata yang bernilai 1,86. Lalu kita hitung masukkan ke laju kedatangan seperti ini, sehingga menghasilkan 1,4925 per menit. Untuk laju pelayanan hasilnya segini, 0,5376 per menit. Dan untuk pemanfaatan pelayan hasilnya 1,3881. Dan waktu rata-rata dalam sistem ialah 4,7938 per menit. Dan waktu rata-rata dalam antrian 6,6539 per menit. Nah, setelah itu kita coba hitung melalui tahap ini, kalkulator, melalui simulasi atau sistem. Kita coba tadi 0,67 dan 1,86. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada peringatan sistem tidak stabil karena pemanfaatan pelayan P kurang dari 1, lebih kecil daripada 1, dan lebih besar daripada 1. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi, cuma di bagian waktu rata-rata dalam sistem ini dan rata-rata dalam antrian ini tak terhingga karena sistem tidak stabil. Nah, untuk itu seharusnya TA ini lebih besar daripada TS. Dikarenakan studi kasus yang saya ambil ini kurang, maka hasilnya seperti ini. Oke, setelah ini kita masuk ke penjelasan mengenai Google Colabs, di codingan Google Colabs. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada bagian import. Kita jalankan dulu supaya jalan semuanya. Di sini juga ada penjelasan di bawahnya. NumPy digunakan untuk operasi numerik, Matplotlib pyplot digunakan untuk membuat grafik, Mat digunakan untuk perhitungan faktorial yang diperlukan dalam rumus M/M/2 atau rumus antrian ganda ini. Nah, di sini ada fungsi M2 kalkulator. Nah, ini tuh nama fungsinya ya. Nah, seperti ini kodenya. Sambil menunggu ini dijalankan, kita lanjut dulu. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung berbagai parameter dalam sistem M2, yang dimana di sini C2, C-nya itu bernilai 2 karena menggunakan dua pelayan, yaitu POM 1 dan POM 2. Nah, begitupun untuk P ini. Nah, yang ini adalah pemanfaatan pelayan yang dihitung dengan membagi laju kedatangan lambda dengan jumlah pelayan X dikali laju pelayanan U. Nanti akan memberikan nilai kembali ini. Nah, selesai ya ini. Oke, kita lanjut. Sudah dijalankan dan aman ya. Untuk penjelasannya seperti ini, bisa dibaca dan di pause. Ini untuk waktu rata-rata ini tuh yang ini nih, waktu dalam sistem. Nah, lalu di sini kita akan
meminta input dari user, sehingga user itu bisa memasukkan mau berapa jumlahnya, sehingga tidak mencakup, tidak ditentukan oleh sistem gitu. Kita coba jalankan. Nah, kita masukkan yang tadi 0,67. Lalu untuk TS-nya tadi 186. Oke, sudah tersimpan. Nah, ini ada penjelasan, ini meminta pengguna untuk memasukkan waktu antar kedatangannya TA dan waktu pelayanan rata-rata yaitu TS. Nah, di sini kita apply untuk menyimpan hasilnya. Nah, di sini kita akan menghitung hasil dan menampilkan outputnya. Nah, kita jalankan, maka akan muncul hasil seperti ini. Laju kedatangan hasilnya 14925, laju pelayan 0,5376, dan pemanfaatan pelayan 1,3881. Sesuai dengan hasil yang tadi. Sama. Oke, lalu kita coba untuk menampilkan apakah ini servernya tidak stabil atau stabil. Kalau tidak stabil, maka akan ditampilkan tak terhingga. Tapi kalau stabil, maka akan ditampilkan berapa. Kita mulai jalankan. Nah, ternyata hasilnya tak terhingga karena servernya tidak stabil. Karena TA-nya lebih kecil daripada TS. Nah, di sini ada bagian grafik. Nah, ini untuk menyimpan grafik untuk membuat variasi nilai X atau lambda tadi untuk membuat grafik. Laju kedatangannya akan bervariasi dari 1 hingga 2 kali lipat nilai yang dimasukkan pengguna. Kita jalankan lagi untuk mengekstrak dari perhitungan. Nah, nilai tak terhingga diabaikan dalam grafik. Oke, nah di sini setelah dijalankan maka akan tampil sebuah grafik. Nah, yang menunjukkan pemanfaatan pelayan, laju kedatangan, dan grafik yang menunjukkan waktu rata-rata dalam sistem dan waktu rata-rata dalam antrian terhadap laju kedatangan. Kita coba jalankan. Nah, muncul sebuah grafik di sini. Pada grafik sebelah sini yaitu akan menggambarkan sebuah pemanfaatan berbanding dengan laju kedatangan. Nah, ini batas stabilitas, karena tidak stabil maka lurus di sini. Dan ini untuk pemanfaatan pelayanannya naik ke atas. Nah, untuk grafik sebelah sini yaitu waktu dalam sistem dan antrian laju kedatangan. Yang hijau ini merupakan waktu dalam sistem, dan yang kuning ini waktu dalam antrian. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Untuk mencoba kalkulatornya ini, nanti linknya akan saya simpan di deskripsi. Dan untuk folder yang lain mungkin nanti akan ada beberapa yang saya simpan di deskripsi melalui GitHub. Atau ini juga kalian kalau mau coba pakai Google Colab, nanti saya akan taruh link Google Colab-nya di deskripsi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak.